Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selawat serta salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat ila yaumil qiyamah. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga pertemuan kita kembali di siang hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan untuk kita semua. Siang ini bersua kembali bersama saya Siti Zahara Rahman dalam lanjutan pembelajaran kita diferensiasi proses. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah sesi ini peserta dapat meyakini dampak melakukan diferensiasi proses bagi murid dan termotivasi untuk melakukannya di kelas. 2. Mendesain pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan keragaman profil murid. 3. Memahami maksud dan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk mengawali sesi ini. 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi proses? 2. Apa acuan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi proses? 3. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses? 4. Apa manfaat pembelajaran berdiferensiasi proses bagi murid? Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi serta 3 aspek pemetaan kebutuhan murid sebelum menentukan strategi belajar. Mari kita ingat kembali ya. Menurut Bapak Ibu, apa dasar kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Masih ingat kan ada berapa dasarnya? Ya, betul sekali Bapak Ibu guru hebat. Ada 3 dasar kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yang pertama adalah readiness atau kesiapan murid. Nah, biasanya kita mendapatkan readiness atau kesiapan murid ini dengan cara apa ya? Ya, betul ya. Kognitif atau non-kognitif? Ya, betul sekali. Kita bisa mendapatkan readiness murid dengan cara melakukan diagnostik kognitif. Kemudian berdasar minat dan profil belajar. Ada berapa macam ya profil belajar? Ya, ada profil pelajar Pancasila, ada profil gaya belajar, ada profil kecerdasan majemuk, ya. Nah, Bapak Ibu, istilah-istilah ini untuk menjelaskan apa karakter siswa, bagaimana gaya belajar dan kecerdasan majemuk murid-murid kita. Readiness murid diketahui dengan diagnostik kognitif. Untuk apa? Untuk menentukan kalau dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai murid kita ini ada di level yang mana. Seberapa jauh murid kita dari tujuan belajar yang ingin dicapai. Sedangkan minat dan profil belajar didapat dari diagnostik non-kognitif. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya ada cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Dan ini sudah dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian diferensiasi proses yang akan kita pelajari setelah ini. Yang ketiga, diferensiasi produk, dan satu lagi yaitu adalah diferensiasi lingkungan. Tetapi diferensiasi lingkungan ini mungkin tidak akan kita bahas secara detail di kesempatan ini, karena diferensiasi lingkungan itu sebenarnya harus masuk di ketiga cara yang merupakan strategi belajar, ya. Strategi belajar diferensiasi. Jadi diferensiasi lingkungan harus masuk di diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Contohnya, kita bisa memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis, ya. Kemudian setting lingkungan itu berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan murid. Dan yang paling penting yang harus digarisbawahi di diferensiasi lingkungan adalah bagaimana caranya guru menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak. Lingkungan belajar yang aman bagi semua anak agar mereka berani mengekspresikan diri. Jadi mereka tahu di kelas itu, di kelas mereka, salah pun boleh, ya. Mereka boleh bilang belum mengerti. Mereka juga boleh bilang belum tahu. Mereka juga boleh bertanya. Dan itu tidak akan dicemooh, tidak akan dibully oleh teman-teman, apalagi gurunya. Misalkan ada anak yang bertanya pertanyaan yang mungkin dianggap oleh teman-teman atau guru terlalu remeh. Nah, guru tidak boleh mengabaikan atau meremehkan pertanyaan dari murid-murid tersebut. Dan teman-temannya juga diharapkan tidak menertawakan. Ini berarti, ya, kalau kemudian kita melakukan hal ini, maka itu sudah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid kita. Tetapi jika guru masih mengabaikan, meremehkan pertanyaan, dan teman-temannya juga masih menertawakan, ya, murid tersebut, maka ini berarti sudah ada lingkungan yang buruk dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Adakah yang mau berpendapat? Ya, benar sekali. Diferensiasi proses adalah proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau kelompok. Identifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa belajar atau gaya belajar siswa. Guru juga harus bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Inilah yang kita maksud dengan adil. Walaupun guru mempunyai gaya belajar auditorial misalnya, anak tidak diajarkan dengan ceramah saja atau cerita saja atau menjelaskan saja. Yang tentu ini hanya memfasilitasi murid yang mempunyai gaya belajar auditori.